Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Berikut adalah materi pertama dari pelajaran bahasa Arab. Pada materi pertama ini, tentunya kita akan belajar tata bahasa tentang pembagian kata. Ya, di mana semua bahasa kata itu terbagi, ada beberapa ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sambung ya. Begitu juga seperti dalam bahasa Inggris ada verbs, ada noun ya. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Pembagian kata dalam bahasa Arab terbagi 3. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Nah, untuk pertemuan pertama kita ini, kita akan membicarakan tentang isim. Apa ya isim itu ya? Isim itu sering disebut kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, noun, ya seperti itu. Tetapi definisi isim sebenarnya adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu, ya. Jadi diingat kalau isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Berarti bisa disebut forever atau selamanya? Bisa juga ya. Ya, kalau dibilang kata benda juga bisa ya. Tetapi yang harus diingat, isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Tentu ada cirinya. Cirinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah bertanwin. Tahu kalau yang bertanwin, yang huruf terakhirnya itu ada un, an, in. Ya, seperti itu ya. Jadi hurufnya double. Nah, contoh katanya adalah kitabun. Kitabun. Di mana kita lihat bertanwinnya? Di huruf terakhir. Ya, di kata kitabun itu ada huruf kaf, pakai kasroh atau i, kemudian ada ta dengan fathah, dan ada alif, kemudian huruf terakhirnya adalah ba dengan domah tain atau un. Ya, kitabun. Nah, di huruf terakhirnya kita lihat bertanwin. Jadi, nanti kalau kita melihat Al-Quran, hadis, atau mungkin kitab-kitab bahasa Arab lainnya yang pakai harokat, di huruf terakhirnya tanwin, udah pasti isim. Ya. Kitabun artinya kitab atau buku. Buku yang sudah tertulis ya, karena kalau buku yang kosong, buku tulis itu namanya bukan kitabun. Ya. Nah, jadi kalau kitabun itu bentuknya kitab, ya. Jadi kalau misalnya sering ditanya, belajar bahasa Arab pakai kitabnya apa? Maksudnya pakai buku pegangannya apa, ya. Nah, tadi cirinya isim adalah bertanwin. Kemudian contoh berikutnya adalah masjidun. Masjidun. Nah, ini huruf terakhirnya juga bertanwin. Oh, berarti isim juga ya. Masjid, kitab, masjid. Itu isim tadi kita sudah tahu ya, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi, kitabun, mau dia pagi, siang, sore, malam, ya tetap kitab. Masjid juga seperti itu ya. Contoh yang terakhir adalah madrasatun, ya, sekolah. Nah, ini huruf terakhirnya dia pakai tanwin, ya. Kebetulan di sini kita contohnya pakai domah tain. Bisa nggak kalau pakai fathah tain? Bisa, jadinya kitaban.
masjidan, madrasatan, seperti itu. Bisa nggak kalau pakai in kasrah tain? Bisa. Kitabin, masjidin, madrasatin, seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu ya, ciri isim yang pertama itu adalah bertanwin. Sekarang kita lihat yuk Al-Qur'annya. Boleh dibuka Al-Qur'annya ya. Kita coba lihat di surat ke-111, surat Al-Ahzab ayat pertama. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Coba kita lihat di ayat pertama. Kira-kira ada nggak nih isim yang bertanwin? Yang bertanwin, coba kita baca. Siapa yang sudah bisa menebak? Ih, keren banget. Betul ya. Jadi di ayat ini isim yang bertanwin ada satu, yaitu kata lahabin. Ya, lahabin. Ini bertanwin. Pakainya kasroh tain atau in. Ya, jadi kita lihat di huruf belakangnya. Satu ayat lagi boleh? Sekarang kita buka Al-Qur'annya di surat ke-96. Surat Al-Alaq ayat kedua. Coba dibuka Al-Qur'annya. Yang depannya ayatnya Iqra. Nah, oke. Sekarang kita lihat ayat kedua. Kira-kira isim yang bertanwin di kata apa? Ih, keren banget. Betul banget ya. Di kata alakin. Ya, kalau di wakaf tentunya alaq. Ya. Nah, ini kita nggak wakaf dulu ya. Jadi alakin. Ya. Huruf qafnya itu, huruf terakhirnya kasrah tain. Ya, itu jadinya in. Kenapa kasrotain, kenapa fathatain, kenapa dia domatain, itu pelajarannya nanti. Nggak usah dipikirin dulu. Yang jelas sekarang kita sudah tahu. Salah satu cirinya isim apa tadi? Bertanwin. Oke? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, begitu lihat tanwin, oh ini isim. Kalau isim berarti tadi kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Oh, bisa jadi artinya forever ya, selamanya. Oke, nah seperti itu dulu ya. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai, insya Allah. Besok kita akan belajar ciri isim yang kedua, yang dilekati dengan al. Jadi ciri isim itu ada 3. Hari ini kita belajar ciri isim yang pertama, yang bertanwin. Insya Allah besok kita akan belajar ciri isim yang kedua yang dilekati al. Ya. Sampai jumpa. Semoga pelajaran hari ini dapat menambah pemahaman, dapat menambah semangat karena belajar itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.